Ya, masih di siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, ini unjuk rasa ratusan petugas kebersihan di Kota Sorong memanas. Tak hanya menghamburkan sampah di depan kantor wali kota, mereka juga menuding adanya praktek korupsi dalam pengadaan pihak ketiga pengelola sampah. Ratusan petugas kebersihan yang merasa diberhentikan sepihak meluapkan kemarahannya di halaman kantor Wali Kota Sorong Kamis pagi. Sampah dihamburkan di depan pintu masuk utama. Demonstrasi berujung ricuh saat seorang pria diduga provokator menjadi sasaran amuk massa. Petugas kebersihan juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh operasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta Pemkot mendata pekerja yang diberhentikan dan mempekerjakan mereka kembali. Di hadapan wali kota, salah seorang petugas menyampaikan aspirasinya sambil menangis. Juni, tetapi tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat kembali 121 petugas kebersihan yang terdata. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan. Para pengunjuk rasa menduga ada dugaan korupsi dalam penunjukan perusahaan pengelola sampah dengan wakil wali kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Bisa sidang keempat kasus mutilasi di Gunung Sari yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu ketidaksesuaian agenda sidang yang memancing kemarahan keluarga korban dan warga. Ratusan warga memadati ruang sidang untuk mengikuti proses hukum terdakwa M, pelaku kasus mutilasi di Gunung Sari. Namun suasana mendadak memanas saat agenda sidang yang seharusnya menghadirkan saksi dari tim forensik digantikan dua saksi ahli dari Polresta Serang. Kericuhan tak terhindarkan, keluarga korban meluapkan kecewaannya kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan persidangan. Salah satu anggota keluarga bahkan sampai pingsan usai mendengar kisah kronologi dari saksi tentang penemuan mayat saudaranya yang dimutilasi. Keluarga korban menuntut hukum maksimal bagi terdakwa termasuk hukuman mati. Yang tadi hanya dari Polres. Saksi ahli? Saksi, bukan saksi Polres, tiga ahli mungkin ahli. Berapa orang Pak? 2 orang. Kan dari sana tadinya kami perkirakan kan saksi dari Polres juga dari saksi dari forensik, ternyata dari forensik belum dihadirkan karena Kamis 8. Jadi kasusnya akan ditunda-tunda gitu. Kami berharapnya kan hari ini tuh dari saksi forensik segala itu hadir. Gimana cuma Kapolri doang yang hadir. Forensik hadir. Kita kecewa sih Bu sebenarnya ya. Sudah 4 kali sidang forensik hadir. Sidang kasus mutilasi ini masih akan berlanjut. Namun keluarga korban meminta agar prosesnya berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang pemuka agama ditangkap usai lecehkan 4 anak di area gereja, dan aksi pelecehan dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan modus diajak berwisata.
Seorang pemuka agama di Blitar, Jawa Timur ditahan anggota Polda Jawa Timur karena diduga melecehkan 4 orang anak di area gereja di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Aksi pelecehan itu dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Keempat korban merupakan anak dari pelayan gereja yang memang tinggal di area tempat ibadah tersebut. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita ke orang tuanya. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini dilakukan di ruang kerjanya, kemudian ada dilakukan di kamar juga, selain itu di ruang keluarga, kemudian dilakukan juga di kolam renang, dan juga dilakukan di homestay. Saat ini, para korban dan keluarga telah mendapatkan pendampingan dari LPSK. Seluruh identitas korban juga mendapatkan perlindungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat meringkus 13 orang tersangka kasus penjualan bayi ke luar negeri. 3 orang yang buron masih diburu oleh polisi. Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ini menangkap 13 orang wanita yang terlibat dalam kasus penjualan manusia atau human trafficking. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura berhasil diselamatkan petugas. Maskernya buka aja, Bang. Total ada 13 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Usai dilakukan pengembangan dan diketahui para balita ini berasal dari Jawa Barat. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka, di mana inisial SH atau LSA dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Polisi menambahkan, para tersangka memiliki peran yang berbeda, antara lain sebagai perekrut awal, perawat, dan bertransaksi. Bahkan mereka pun telah melakukan transaksi dengan para pihak orang tua yang berencana menjual anaknya, bahkan yang masih dalam kandungan. Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.
Ketika informasi lainnya, bisa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur. Korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke puskesmas. Selamat 2 orang. Proses evakuasi dilakukan sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dengan dibantu warga terhadap seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Weri, Kebonsari, Citangkil, Kota Cilegon. Tarik terus. Petugas harus berhati-hati mengangkat korban ke atas dari dalam sumur agar tidak kembali terjatuh ke dalam sumur. Korban Novianti berusia 26 tahun ini tercebur ke dalam sumur. Tarik. Pihak keluarga dan tetangga yang mengetahui panik meminta pertolongan kepada petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung 1 jam. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke puskesmas. Sekitar jam 10 ya, melalui telepon untuk meminta penyelamatan warga yang tercebur sumur. Setelah itu kita melakukan persiapan dengan alat-alat itu, berangkat. Setelah sampai di sana, ternyata korban itu sudah ada di dalam sumur. Kita evakuasi dengan menggunakan alat-alat. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa jatuhnya seseorang ke dalam sumur tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Korban telah diselamatkan. Ya, masih di aksi heroik damkar ini, petugas membantu seorang spesialis pencuri motor Surabaya, Jawa Timur yang kesulitan membuka borgolnya. Sementara di Jambi, seorang wanita mendatangi Mako Damkar karena telinga bagian kiri kesakitan akibat anting yang berkarat. Inilah detik-detik saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surampir. Aksi terakhirnya berujung petaka saat dirinya tertangkap warga dan babak belur di massa. Namun masalah muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangan tersangka lantaran diduga gigi borgol tak berfungsi. Borgolnya kita gerinda lah sehingga akhirnya terjadi pelepasan. Nah, ini adalah hal yang menarik yang baru pertama kali kita melakukan pelepasan borgol ini. Butuh berapa waktu Bu Anda kesulitan? Pelaku akan dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan KUHP yang berlaku. Sementara itu, sambil menahan sakit, Nadila 30 tahun warga Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi mendatangi Mako Damkartan Kota Jambi dan meminta bantuan agar bisa melepaskan perhiasan anting yang membuat kupingnya kesakitan dan membengkak. Dengan berhati-hati agar wanita tersebut tidak kesakitan, petugas berusaha melepaskan anting yang berkarat. Awalnya wanita tersebut berusaha melepaskan sendiri namun tidak berhasil hingga mendatangi Mako Damkartan Kota Jambi. Melakukan hal ini agak kesulitan juga sih karena anting tersebut penjepitnya sudah agak masuk sih ke bagian daging belakang telinga ini. Tapi akhirnya dapat juga kami lepaskan dengan memotong ujung dari anting tersebut. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya anting yang terpasang di kuping wanita tersebut berhasil dilepaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya dan putranya yang menjadi kurir narkoba ditangkap polisi di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat diamankan, pelaku sempat melawan. Pemuda yang dicurigai kurir narkoba ini protes saat ditangkap petugas BNNP Provinsi DKI Jakarta di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hanya mengelak membawa barang haram, pemuda berinisial NA itu bahkan berusaha melawan. Petugas yang menggeledah barang bawaan akhirnya mendapati narkoba jenis sabu-sabu sebesar 2 kg. Petugas yang menggeledah barang bawaan akhirnya mendapati narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg. Dari keterangan NA, petugas kemudian menjemput seorang wanita parubaya berinisial AZ yang berjualan soto ayam di kawasan Cilincing. Rupanya AZ merupakan ibu kandung dari NA, di mana ibu dan anak itu merupakan kurir narkoba jaringan Madura, Jakarta.
kemudian kami ini hanya membawa sampai ke Jakarta. Kemudian nanti ada anak buah dari yang atas nama Aceh tersebut yang akan mengambil barang tersebut, dan kalau keterangan dari ibu ini, pada saat dia membawa langsung dari Madura ke sini, itu diambil oleh seseorang yang menggunakan baju online. Keduanya mengaku nekat menjadi kurir narkoba lantaran tergiur dengan upah pengantaran sebesar 15 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 2 kurir narkoba asal Pekanbaru dibekuk tim Elang Timur di Jalan Lintas Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 21 paket besar narkotika jenis ganja kering yang akan dibawa pelaku ke daerah Riau. Penangkapan kedua kurir narkoba berinisial MTA dan IBS. Masing-masing berusia 26 tahun, berawal dari kecurigaan petugas terhadap kendaraan yang dibawa pelaku. Polisi kemudian menggeledah 2 pelaku dengan disaksikan warga. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 21 paket besar ganja kering yang disimpan dalam sebuah koper. Kedua pelaku akan mengantarkan paket ganja ini ke Pekanbaru dengan upah 3 juta rupiah. Berasal dari informasi yang kita gali, barang ini berasal dari Rau. Pasal yang kita terapkan sampai saat ini pasal 114, subsidiar 115 ayat 2, subsidiar 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.